Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat Madah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kita Madah TV ya. Alhamdulillah kali ini kita podcast bersama tokoh masyarakat juga. Beliau seorang ustadz, yaitu Ustadz Ali. Kebetulan beliau juga dulu pernah berpengalaman sebagai santri, kemudian juga beliau juga sebagai pengajar, sebagai guru, kemudian juga beliau juga sebagai penghulu. Nah, alhamdulillah kalau sahabat-sahabat Madah dimanapun kalian berada ingin bertanya, ingin memiliki curhatan-curhatan terkait bagaimana sih kalau misal mau nikah, kami bingung dan lain sebagainya. Nah, kebetulan beliau ini yang biasanya mempersatukan kaum Hawa dan kaum Adam, ya kan, beliau ini. Nah, ingin tahu silahkan kepoin aja di YouTube beliau, yaitu nama channelnya Penghulu Cinta ya Ustaz ya? Betul. Ya, alhamdulillah. Penghulu Cinta ya, jangan lupa. Nanti kita letakkan di Bukan pemburu cinta, tapi ya, penghulu cinta. Ya, bukan pemburu cinta ya, tapi penghulu cinta. Kalau pemburu cinta hanya terpaku dalam satu. Nah, ini beliau ini menyatukan. Jadi itu menyatukan. Nah, jadi beliau alhamdulillah suatu kehormatan bagi Madah TV juga. Beliau bisa hadir di tempat kita, dan alhamdulillah jangan lupa juga ya di subscribe pokoknya channel YouTube beliau Penghulu Cinta ya, jangan lupa di subscribe. Nah, oke, mungkin gak usah lama lagi kan, kalian ingin tahu bagaimana pengalaman beliau. Nah, jadi kita lihat. Tafadhol Ustaz, gimana perkenalan antum dulu? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kita berada, alhamdulillah kami diundang untuk berhadir di sini. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada untuk pesantren Al Hidayah. Kemudian kaitan dengan pertanyaan tadi, sahabat. Iya. Jadi dulu memang kita pernah di pesantren. Jadi ketika kita masuk di sini tadi Ustadz, itu terbayang kenangan masa lampau. Jadi masa lampau itu dimaknai masa yang sangat jauh, yang kisarannya kami sekitar tahun 1991 masuk pondok pesantren. Mungkin belum lahir ya. Iya, belum lahir. Masih dalam alam cita-cita. Iya. Itu masih dalam alam arwah namanya, alam ruh. Ketika orang tua sudah menikah, baru masuk dalam alam rahim. Nah, jadi pada tahun 1991 kita mondok, dan itu memang cita-cita kita dan juga cita-cita orang tua. Karena orang tua kita di kampung dulu, kampungnya Kampung Jantur namanya, Kecamatan Muara Muntai. Itu dikehendaki bahwa anak-anak generasi muda di sana terbimbing dan terarah, terutama dalam pengamalan dan kehidupan keagamaan. Maka orang tua mengarahkan masuk pondok pesantren. Nah, masuklah kita di sebuah pondok pesantren, dan sampai di sekitaran 3 tahun mengambil madrasah aliyah, lalu kuliah ke perguruan tinggi di Tebu Ireng di Jombang, di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, kalau sekarang namanya Universitas Hasyim Asy'ari, ngambil Fakultas Syariah. Nah, sangat berasa keilmuan kita di pesantren dulu membantu kita dalam penyesuaian dan penyeimbangan antara kualitas pendidikan di sana. Jadi dengan adanya pondok pesantren kita terbantu, karena yang kita masuki adalah Institut Keagamaan Islam. Nah, itu sahabat kisahnya tentang kita mondok pesantren. Jadi bagi saya sendiri, hikmah kita masuk pesantren itu sangat besar. Jadi ilmu keagamaan yang kita terima sangat luas, dan kita merasa aman akhirnya dari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sholatnya tak salah, mungkin puasanya tak salah, zakatnya, naik haji dan lain-lain. Ditambah dengan kita diminta untuk berusaha juga menyiarkan ke orang-orang lain. Oh,
Nah, jadi kalau tadi pengalaman terkait yang didapat jadi santri, kemudian yang didapat jadi santri. Nah, kalau misalnya terkait dengan pada saat setelah jadi santri, kemudian mengajar itu bagaimana? Kemudian kan ini kebetulan nama channel Ustadz juga kan Penghulu Cinta lah. Bagaimana itu waktu jadi itu masuk ke situ? Nah itu. Yap. Sekarang kita sangat bersyukur ya, pondok pesantren itu oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Agama nomor 30, 31, 32, 33 itu kaitan dengan penyelenggaraan pendirian pondok pesantren, kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pesantren, penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren tingkat tinggi atau ma'dali itu sudah di cover. Jadi pondok pesantren masuk pada sistem pendidikan nasional. Sangat bersyukur. Nah dulu ini juga dengan adanya sudah tercovernya pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional, maka bagi santri kita yang mondok di sini di pesantren ini itu harus bersemangat, semangat kuat karena sudah di cover oleh pemerintah dan itu mestinya menjadi cambuk bagi kita untuk lebih baik. Dan dulu saya di pesantren karena kita dari daerah, jadi kita untuk berusaha menimbulkan diri kita, maka baru belajar keras karena kita dari SMP sana, dari SMP masuk ke sana kan aliyah. Otomatis kita nggak punya pengetahuan banyak, maka kita belajar, akhirnya kita mampu mengimbangi kecerdasan kawan-kawan saat itu melalui hidayah Allah ya. Jadi tahun pertama kita juara 2, tahun kedua juara 1. Alhamdulillah. Nah rupanya karena para guru-guru ini juga untuk santri kita yang lain di sini melihat kita satu mencoba berakhlak baik, kemudian mencoba mempunyai kualitas yang baik. Jadi ketika kita setelah selesai kuliah di perguruan tinggi sudah jadi sarjana, balik kita mudah karena guru melihat perangai kita atau sikap kita bagus, dengan kualitas kita saat kita mondok bagus, jadi kita mudah diterima. Nah ini sama ibaratnya bagi santri di sini di Pondok Pesantren Al Hidayah bisa perbaguslah perilaku, karena sisi tertinggi dalam kehidupan seseorang itu adalah manakala dia bisa berperilaku baik. Nah akhirnya kan nasib itu menggiring dia dengan perilaku kita. Nah, artinya kalau kita baik ya nasib juga baik insya Allah. Kalau kita tidak baik ya nasib itu juga tak baik kan. Gitu. Betul. Sederhana Jadi, saja. Jadi tetap bahasanya akhlak lebih utama. Lebih utama itu daripada yang lainnya. Ya. Begitu. Jadi simple, jelas, padat pokoknya, manfaat insya Allah. Nah jadi itu baru pertama ya, sudah berbobot sekali. Jadi diikutin terus, jangan skip. Nah jadi kalau misalnya skip nontonnya berarti otomatis nanti ilmunya juga ya skip setengah-setengah. Nah, jadi kalau mau ingin bermanfaat ya langsung full nontonnya ya, langsung full, jangan di skip gitu. Kemudian yang kedua nih Ustadz, melihat pondok waktu zamannya Ustadz itu bagaimana, terus kemudian dengan zaman yang sekarang ini pondok tuh bagaimana Ustadz? Kalau menurut pandangan antum sendiri, kalau melihat keadaan segala macam itu gimana lihat? Secara umum itu sama. Iya. Karena di pondok pesantren itu ada sistem pesantrenan melalui peraturan-peraturannya, kemudian di situ pasti ada kiainya, pasti ada santrinya, pasti ada musholanya, pasti ada tempat bermukimnya atau asramanya, itu pada umumnya sama dan pola pembelajaran juga nyaris sama. Nah hanya sesungguhnya anak-anak sekarang kelihatan lebih cerdas karena dia banyak terbantu oleh kecanggihan teknologi, apalagi dengan era digitalistik, era gawai saat ini, itu anak-anak kelihatannya lebih mudah mencerna pengetahuan melalui imbangan dari teknologi. Nah, jadi barangkali kecerdasan lebih tinggi, hanya saja mungkin ada kelemahannya, keuletan. Keuletan itu kalau orang bahasa Banjar nyebutnya tugul atau kesungguhan. Kesungguhan tuh yang agak sedikit berbeda. Kalau orang dahulu memang sangat ulet. Tapi karena tidak dibarengi kecanggihan teknologi, maka kalah. Tapi anak sekarang dengan kecanggihan teknologi dia semakin bagus, cuman dia kadang-kadang tidak terlalu ulet. Nah itu aja sih sesungguhnya. Jadi setiap bahasanya kalau melihat zaman sekarang ini, sebab tidak ulet itu tadi karena instan mungkin saja, karena mudah didapatkan gitu. Betul. Nah mudah betul didapat itu. tadi.
Kalau dulu kan kita tuh nggak mau serius. Harus serius, harus Karena buka media lain nggak ada. Nggak ada. Iya betul. Punya dari buku ini dari kitab ini Iya, betul nih. terstruktur. Iya. Karena nggak bisa main di tempat lain kita. Karena belum adanya masuk itu tadi ya. Iya. Berarti ada sisi positif dan ada negatifnya. Ada Alhamdulillah. Jadi untuk santrinya juga nih kalau dilihat sekarang sama yang kemarin yang apa ya, kalau lebih teliti menurut Ustadz gitu, santri yang sekarang sama santri yang dulu itu bagaimana Ustadz kalau melihatnya? Kalau sikap Nggih. sama aja sih. Iya, kalau sikap sama. Karena setiap di pesantren itu pasti ada figur yang kita unggulkan. Ya termasuk ini Iya. Pak Kiai ini Iya. figur kami saat itu karena beliau dalam memberikan penjelasan ketika itu kan kita dikumpul di masjid. Nggih. Itu pasti menyinggung tentang bagaimana akhlak yang baik. Nah, ini termasuk figur kami beliau. Jadi setiap guru yang di pesantren saat itu menjadi figur dan sama dengan sekarang. Jadi figur-figur itu menjadi contoh untuk santri kita. Santri kita. Oke, Ustaz. Cuman kalau tadi sisi yang lain, Iya, sisi yang lain barangkali ya anak sekarang itu kan orang-orang tua sudah canggih tuh. Nah, iya, dalam hal memberikan nutrisi kepada anak-anak. Iya. Sehingga santri-santri sekarang tuh otaknya juga kelihatannya itu lebih cerdas. Metode analisanya bagus, metode penjabarannya bagus. Karena mungkin nutrisinya bagus ya masuknya itu. Kalau dahulu kita untuk menjadi cerdas itu harus belajar betul-betul. Nggih. Kalau untuk cari cerdas. Tapi Iya. kalau sekarang kan anak-anak tuh sebentar aja dia memahami itu sudah jalan anunya. Nalarnya jalan. Itu nutrisi, pengaruh sesungguhnya. Nah itu. Berarti bahasanya untuk yang dulu itu memperoleh keinstanan dalam belajar itu lebih sulit. Iya, lebih sulit. Jadi kemudian untuk penangkapan dalam pemahaman pun harus telaten, harus teliti kan gitu. Harus teliti ya. Jadi juga agak sedikit berbobot, ada juga enggak. Nah, yang sekarang samalah bahasanya gitu, enggak ada bedanya kan gitu. Jadi sesungguhnya anak-anak sekarang tuh perlu bersyukur. Karena dia nutrisinya bagus, otaknya sudah bagus, kemudian ditambah dengan media pembelajaran terbuka luas. Kalau dulu media pembelajaran sempit, nutrisi kita juga di bawah standar. Sepertinya ya, mungkin ya, kayaknya gitu tuh. Karena kan banyak vitamin dari dokter-dokter tuh. Iya betul. Vitamin ini untuk udah mencerdaskan kita. Kalau dulu ada sakit dikasihnya singkong saatnya. Ya, sekitar itulah. Singkong. Kalau sekarang sakit ya ada vitaminnya kan gitu maksudnya. Pengaruh itu. Inggih. Mungkin langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ke berapa tadi? Sudah kedua, ketiga ya. Sekarang pertanyaan 3 nih, Sat. Anggap aja beberapa pertanyaan. Ya. Ya juga bingung juga nih saking wow ternyata banyak ilmu-ilmu yang didapat gitu. Seharusnya saya tadi bawa catatan kan gitu. Ini enggak bawa catatan kan gitu. Jadi untuk teknologi tadi sangat mempengaruhi Ustaz. Akan tetapi apakah pas misalnya Ustaz ya kalau misalnya teknologi itu juga dimasukkan ke dalam Ustaz pondok kan ada terkadang ini kan banyak sistem-sistem pondok Ustaz ya. Hampir di seluruh pondok lah bahwasannya sekarang itu ujian aja harus pakai komputer segala macam. Kemudian kalau di pondok kita sendiri pun kalau ada menyediakan lab begitu Ustaz. Nah, kemudian kalau misalnya penerapan kami kan ada menyediakan lab akan tetapi untuk HP, laptop itu tidak kami perbolehkan Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz kalau misalnya menurut pandangan Ustaz bagaimana gitu kalau misalnya ada HP, ada laptop segala macam itu gimana Ustaz? Ya. Zaman era digitalistik dan era globalisasi ini maka kita harus mampu menyikapi dengan bijak. Jadi kayak model kami saja ya. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana setelah kuliah lalu apa? Setelah kuliah saya dulu sempat ngajar ya. Ngajar di pondok pesantren. Lalu setelah ngajar itu sambil ada ujian pegawai negeri. Nah, dulu namanya ujian PNS. Nah, CPNS dulu namanya. Diikutin lulus dan kategori saya ngambil PPN dulu itu pegawai pencatat nikah. Kalau bahasa sederhananya itu ngambil jurusan kepala KUA gitu. Nah kalau sekarang sebutannya penghulu. Nah lalu lulus dan kita sambil ngajar waktu itu sambil juga ngabdi sambil ngabdi sambil juga bertugas di PNS
karena masih sempat saat itu, tapi lama kelamaan tak sempat lagi, akhirnya kita ngambil yang sesuai peraturan pemerintah, yaitu mengabdikan sebagai PNS. Tahun 2015 saya op ngajar. 2015 sudah 2015 op ngajar. Jadi sejak tahun 1998 ngajar setelah lulus kuliah, lalu op 2015. Karena juga kesehatan tidak stabil betul, juga kewajiban untuk totalitas di pegawai negeri harus